kedua. Kita tema pertama belajar apa ya Bu ya? Kira-kira? Kita belajar apa ya? Nah, kita di tema pertama, kita mau kasih temanya kreativitas imajinasi. Khususnya kita akan belajar di program apa Ibu? Aplikasi P. Yeay, jadi anak-anak yang suka menggambar, kita mau praktek menggunakan aplikasi Pen. Selamat belajar anak-anak. Oke anak-anak, sebelum kita masuk lagi belajar lebih lagi, Bu Ayunda mau bawa anak-anak, kita mau lebih dahulu mengenal tujuan belajar kita secara besar. Tidak hanya anak-anak tahu tentang pain, tapi lebih daripada itu, Ibu Ayunda mau mengingatkan kepada anak-anak bahwa ketika Tuhan menciptakan kita manusia, Tuhan ciptakan kita itu segambar dan serupa dengan Allah. Nah, Allah kita itu Allah yang kreatif, Allah kita itu Allah yang ekspresif. Ya, Allah sangat-sangat kreatif. Buktinya apa? Ketika Tuhan menciptakan setiap alam semesta ini, ya, dengan begitu indahnya, dengan begitu luar biasa hasilnya, itu menunjukkan betapa Allah kita itu Allah yang kreatif, ya. Nah, Allah itu juga ekspresif, ya. Tuhan mengungkapkan semua kerinduan Tuhan dan terekspresi di mana? Di dalam setiap ciptaannya, ya. Nah, anak-anak, Tuhan ketika ciptakan kita segambar dan serupa, artinya apa? Kita juga berarti memiliki kekreativitasan di dalam diri kita yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi sayangnya ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu merasa dirinya itu tidak kreatif atau kurang kreatif seperti itu. Nah, oleh karena itu Tuhan mengirimkan anaknya yaitu Kristus untuk menebus kita manusia, ya membebaskan kita dari kutuk dosa, dari rasa belenggu tidak mampu dan lain sebagainya, sampai akhirnya kita dimampukan oleh Tuhan untuk kembali membangun kreativitas itu. Ya, nah setiap kreativitas kita itu kita bisa ekspresikan melalui imajinasi kita yang kita bisa wujudkan di dalam sebuah gambar. Kalau misal di pelajaran TIK, bisa juga dalam bentuk yang lain, dalam pujian, nyanyian, atau dalam bentuk tarian. Tapi khusus di dalam TIK hari ini Ibu Ayunda mau membawa anak-anak selama 1 semester ini kita mau mengekspresikan kekaguman kita akan kebaikan Tuhan, akan karya ciptaan Tuhan melalui setiap hasil pen nanti, setiap hasil gambar anak-anak melalui program pengolah gambar ya. Jadi kita mau pakai satu program yang dikembangkan oleh manusia karena Tuhan memberikan ide kepada manusia ya untuk bisa mengembangkan program ini. Kita mau memanfaatkan sebagai wadah untuk kita bisa mengembangkan atau mengekspresikan setiap isi hati kita ya. Jadi melalui setiap hal yang kita ekspresikan diharapkan juga bisa memuliakan Allah. Seperti itu anak-anak, sehingga anak-anak tahu nih ke depannya tidak hanya sekedar belajar pain, tapi kita mau memuliakan nama Tuhan dengan setiap kreativitas yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, dan khususnya kita mau mengungkapkannya dalam bentuk gambar melalui program pain. Oke anak-anak, sebelum kita belajar untuk mengenal aplikasi Pain, hari ini kita akan pertama-tama mengenal dulu lingkungan belajar yang sehat dan yang tidak sehat. Nah, anak-anak tahu apa itu lingkungan yang sehat? Coba, apa itu lingkungan yang sehat? Nah, ada ya yang udah jawab ya di rumahnya masing-masing. Nah, lingkungan yang sehat itu artinya lingkungan yang mendukung kita untuk belajar dan memastikan bahwa itu tidak membuat kesehatan kita terganggu. Nah, gimana sih lingkungan yang sehat itu? Nah, coba anak-anak lihat di gambar yang Ibu sudah siapkan di sini. Nah, anak-anak bisa lihat ya. Nah, lingkungan yang sehat itu seperti ini. Nah, ketika anak-anak belajar, baik di rumah maupun nanti kalau belajar di sekolah, pastikan lingkungan belajar anak-anak adalah lingkungan belajar yang sehat. Artinya tidak ada sampah. Terus pastikan juga di lingkungan belajar kita, semua barang-barang kita tertata dengan sembarangan, tidak ya, tertata dengan rapi dan juga udaranya bisa mengalir keluar ya. Jadi pastikan di dalam ruangan kita tidak tertutup sekali, tetapi harus ada lubang udaranya.
Nah, itulah lingkungan yang belajar. Kalau kita belajar di lingkungan sehat, bagaimana perasaan kita? Nah, pasti nyaman ya. Kalau kotor kan bau ya. Nah, jadi inilah ciri-ciri lingkungan belajar yang sehat. Nah, coba sekarang anak-anak sebutkan sendiri. Yang sehat itu seperti apa tadi kata Ibu Dian? Oke, Ibu sudah mendengar ya. Nah, itu ya anak-anak. Jadi kita harus menjaga supaya lingkungan belajar kita tetap sehat. Nah, anak-anak, tadi Ibu Dian sudah menjelaskan lingkungan belajar yang sehat. Sekarang Ibu Ayunda akan menjelaskan ke anak-anak lingkungan belajar yang tidak sehat ya. Tidak sehat itu seperti apa Ibu Ayunda? Pastinya kebalikan dari pengertian lingkungan belajar yang sehat. Nah, Ibu Ayunda minta dulu nih anak-anak, pikirkan kira-kira lingkungan belajar yang tidak sehat itu yang seperti apa? Apakah yang tersusun rapi atau berantakan? Jadi anak-anak pikirkan. Ibu Ayunda kasih waktu 10 detik saja untuk memikirkan kira-kira lingkungan yang tidak sehat itu seperti apa. Good, anak-anak sudah memikirkannya. Nah, nanti anak-anak coba tulis di buku catatan anak-anak sendiri lingkungan yang tidak sehat itu seperti apa. Kalau lingkungan yang sehat tadi itu dia tersusun rapi. Berarti kalau lingkungan yang tidak sehat, apalagi khususnya untuk belajar komputer, pasti itu berantakan di mana-mana. Ada buku di mana-mana, ada sampah di mana-mana ya. Nah, itu lingkungan yang tidak sehat yang pertama. Lalu yang kedua, ya, lingkungan yang tidak sehat untuk belajar itu seperti apa? Yang kedua, itu biasanya ya di ruangan yang tertutup sekali, tidak ada sirkulasi udara, tidak ada jendela, jadi tertutup. Nah, anak-anak kalau belajar terus di tempat yang seperti itu akan susah bernafas seperti itu. Jadi anak-anak harus memastikan lingkungan di sekitar anak-anak itu cukup udaranya, setidaknya ada jendela atau ventilasi untuk anak-anak belajar seperti itu ya. Ya anak-anak, kita sudah selesai belajar hari ini untuk TIK di minggu pertama kita belajar. Tapi sebelum kita menyelesaikannya, Ibu Dian mau mengingatkan sesuatu ke anak-anak. Betul sekali Bu Ayunda. Nah, anak-anak, pastikan lingkungan belajar kita adalah lingkungan belajar yang sehat, bersih tanpa sampah, rapi barang-barang kita, dan ada sirkulasi udaranya. Ya, betul sekali. Supaya apa? Ketika anak-anak belajar di rumah, lingkungan belajar anak-anak itu bersih, sehat, anak-anak juga nyaman untuk belajar. Begitu ya? Iya. Oke anak-anak, sampai jumpa di minggu depan ya bersama dengan Ibu Ayunda dan Ibu Dian. di kelas 2 yang sama di pelajaran TIK. Bye-bye anak-anak. Kita mau God bless you dulu dong sama anak-anak Ibu Dian. 1, 2, 3. God bless